Halo generasi Smart, mau tahu cara menyelesaikan materi tentang jurnal penutup untuk perusahaan dagang? Bersama saya, Marsuki, mari kita simak video ini sampai selesai. Tujuan pembelajaran kali ini adalah agar kita mampu untuk menyusun jurnal penutup pada perusahaan dagang dengan tepat. Jurnal penutup, closing entries adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk menutup akun-akun nominal, pendapatan, beban-beban, prive, dan ikhtisar laba rugi, sehingga memiliki saldo nol. Jurnal penutup ini dibuat pada akhir periode akuntansi untuk mentransfer saldo dari akun sementara ke akun permanen. Pada perusahaan dagang, proses jurnal penutup pada dasarnya sama dengan perusahaan jasa. Hanya pada beberapa tambahan akun khusus yang dibuatkan jurnal penutupnya. Jurnal penutup dibuat ketika laporan keuangan selesai disusun. Hal ini untuk memastikan bahwa setiap akun nominal memiliki saldo nol untuk memulai siklus akuntansi berikutnya. Generasi Smart, akun-akun pada perusahaan dagang yang ditutup pada akhir periode adalah: yang pertama, penjualan atau pendapatan lain-lain. Kemudian yang kedua, sebagai bagian daripada penjualan, ada retur penjualan. Dan yang ketiga, potongan penjualan dan pengurangan harga. Yang keempat, akun pembelian. Yang kelima, beban angkut pembelian, retur pembelian. Selanjutnya, ada potongan pembelian dan pengurangan harga. Kemudian, beban-beban. Dan yang terakhir, laba atau rugi perusahaan serta prive. Jurnal penutup yang dilakukan pada akhir periode akuntansi untuk perusahaan dagang dengan menutup yang pertama, akun penjualan, retur penjualan, potongan penjualan dan pengurangan harga ke akun ikhtisar laba rugi, yaitu dengan cara penjualan yang bersaldo kredit kita akan debit ke akun ikhtisar laba rugi di kredit, dan akun retur penjualan dan potongan penjualan yang bersaldo debit akan kita kredit dengan akun ikhtisar laba rugi di debit, sehingga jurnal penutupnya terlihat penjualan debit, ketika ada pendapatan lain-lain muncul juga di debit, kemudian kredit ikhtisar laba rugi. Ikhtisar laba rugi dengan nilai akumulasi dari penjualan ditambah dengan pendapatan lain-lain ketika ada pendapatan lain-lain. Kemudian ikhtisar laba rugi debit, kredit retur penjualan, potongan penjualan dan pengurangan harga. Lagi-lagi ikhtisar laba rugi yang didebit merupakan akumulasi atau penambahan dari nilai dari retur penjualan ditambah dengan potongan penjualan. Yang kedua, menutup akun pembelian dan beban angkut pembelian dengan cara pembelian dan beban angkut pembelian yang bersaldo debit kita tutup dibawa ke sebelah kredit, kemudian mendebit akun ikhtisar laba rugi, sehingga jurnal penutupnya ikhtisar laba rugi debit, kemudian kredit pembelian, kemudian beban angkut pembelian. Yang ketiga, menutup akun retur pembelian dan potongan pembelian, yaitu akun retur pembelian dan potongan pembelian yang bersaldo kredit. Agar supaya nilainya menjadi nol, maka dia dicatat ke sebelah debit dengan akun ikhtisar laba rugi di sebelah kredit, sehingga jurnal penutupnya retur pembelian debit, potongan pembelian debit, kemudian ikhtisar laba rugi kredit.
dengan jumlah atau nilainya adalah retur pembelian ditambah dengan potongan pembelian. Yang keempat, menutup akun beban-beban. Ya. Akun beban-beban operasional perusahaan yang bersaldo debit supaya nilainya bisa memperoleh nilai 0, maka dia akan ditutup dibawa ke sebelah kredit. Kemudian di debit ikhtisar laba rugi. Kemudian yang kelima, menutup akun prive. Akun prive yang bersaldo debit dicatat di sebelah kredit dengan mendebit akun modal. Mungkin ada pertanyaan, kenapa bukan ke ikhtisar laba rugi? Kenapa ke modal? Ingat, prive atau pengambilan pribadi mengurangi daripada modal perusahaan. Sehingga modal di sebelah debit, kemudian prive di sebelah kredit. Selanjutnya, menutup akun laba atau rugi perusahaan. Sama pada pembahasan akuntansi perusahaan jasa, maka ketika laba, ikhtisar laba rugi debit, kemudian kredit modal. Ketika perusahaan menderita kerugian, jurnal penutupnya modal debit, kemudian ikhtisar laba rugi kredit. Baik, generasi smart, setelah kita memahami konsep penutupan buku dalam hal ini melalui jurnal penutup, mari kita lihat kasus perusahaan dagang Agmar yang tercermin pada neraca saldo per 31 Desember 2020. Oke, kita membahas neraca saldo perusahaan dagang Agmar per 31 Desember 2020. Ada nomor akun, ada nama akun, debit dengan kredit. Nah, dari atas kita sudah bisa melihat yang mana yang perlu ditutup. Ya, di dalam perusahaan ada akun real atau akun permanen dan ada akun nominal atau akun sementara. Tadi kita sudah bahas yang membutuhkan jurnal penutup untuk perusahaan dagang yang membedakan dengan perusahaan jasa. Bisa kita lihat. Ya, di atas ada akun penjualan senilai 10.500.000 berada di sebelah kredit. Ya, maka ketika dia ditutup, penjualan dibawa ke sebelah debit senilai 10.500.000 rupiah. Kemudian ikhtisar laba rugi kredit 10.500.000 rupiah. Maka ketika diposting ke buku besar yang tadinya penjualan bersaldo kredit 10.500.000, kemudian melalui jurnal penutup penjualan bersaldo sebelah debit 10.500.000, maka otomatis nilainya menjadi 0. Kemudian menutup retur dan potongan penjualan. Sebelah debit ikhtisar laba rugi senilai Rp550.000. Kemudian retur penjualan di sebelah kredit, potongan penjualan di sebelah kredit. Setelah dijumlah 200.000 ditambah 350.000, maka ikhtisar laba rugi senilai Rp550.000. Kemudian selanjutnya yang ditutup adalah akun pembelian dan beban angkut pembelian. Ikhtisar laba rugi debit 5.300.000, kemudian kredit pembelian 5 juta, beban angkut pembelian Rp300.000, sehingga total atau setelah diakumulasi senilai Rp5.300.000. Nah, selanjutnya yang ditutup adalah retur dan potongan pembelian. Retur pembelian dan potongan pembelian berada pada sebelah kredit, maka ketika ditutup dibawa ke sebelah debit dengan mengkredit akun ikhtisar laba rugi. Kemudian selanjutnya menutup beban-beban. Sama dengan di atas, beban-beban itu bersaldo normal berada pada sebelah debit. Maka ketika dia ditutup dibawa ke sebelah kredit. Ya, di sebelah debit ikhtisar laba rugi sebagai
akumulasi daripada nilai beban-beban yang ada pada sebelah kredit. Dari beban gaji, beban listrik, beban administrasi, dan beban iklan. Kemudian selanjutnya adalah menutup akun prive. Sama pada perusahaan jasa, prive berada di sebelah debit, maka ketika akan dinolkan nilainya dibawa ke sebelah kredit. Sehingga modal di debit, kredit, prive dengan nilai sebesar Rp200.000. Dan yang terakhir, menutup laba atau rugi perusahaan. Ya. Untuk kasus ini, perusahaan memperoleh keuntungan senilai Rp2.100.000, sehingga jurnal penutupnya ikhtisar laba rugi debit, kemudian modal di sebelah kredit senilai Rp2.100.000. Untuk mengetahui dari mana nilai Rp2.100.000, kita lihat saldo atau jumlah ikhtisar laba rugi yang didebit senilai Rp8.650.000. Kemudian ikhtisar laba rugi kredit Rp10.750.000. Ini dikurangi sehingga memperoleh saldo laba sebesar Rp2.100.000. Semoga membantu ya generasi smart. Sampai ketemu pada pembahasan materi selanjutnya. Salam Smart School, generasi smart berkarakter cerdas ki.